Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yulianti. Saya adalah salah satu peserta dari kelas bisnis. Dan saat ini saya akan membahas sedikit tentang strategi digital marketing di bidang makanan kemasan. Makanya di sini saya tulis tema bahasannya yaitu jajanan kemasan ala anak milenial. Kenapa sih kok saya ambil tema pembahasan ini? Karena kebetulan saat ini saya sedang diamanahi untuk mengelola satu brand makanan, yaitu Warung Marenta. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Warung Marenta itu apa sih? Jadi Warung Marenta itu adalah salah satu brand makanan kemasan yang berfokus pada berbagai macam makanan khas Sunda. Jadi emang segmentasinya tuh spesifik banget ke jajanan khas Sunda. Jadi semua produk Warung Marenta tuh memang jajanan-jajanan khas Sunda yang dikemas secara instan gitu. Ada bakso aci, ada seblak, ada cuanki, ada batagor. Nah, ini semua tuh kemasnya instan. Jadi cara masaknya nggak ribet-ribet lagi, bahkan ada yang cuman diseduh doang langsung jadi gitu. Nah, tapi di sini di pembahasan kali ini mungkin saya akan lebih fokus ke cireng gochujang gitu. Kok namanya cireng gochujang ya? Kok cireng tapi gochujang gitu? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, Warung Marenta hadir nggak mungkin tanpa alasan dan nggak mungkin tanpa sebab gitu. Kenapa kok Warung Marenta hadir? Ya pastinya karena ada masalah market yang harus kita selesaikan. Yang kedua, ada kebutuhan market yang harus kita penuhi. Nah, di sini udah ada beberapa list masalah market yang ada gitu. Nih, yang pertama masalah market tuh jajanan khas Sunda katanya udah sulit ditemukan di luar daerah Jawa Barat. Ya, pastinya. Karena di Indonesia tuh setiap daerah punya jajanan khasnya masing-masing. Makanya mungkin aja jajanan khas Sunda nggak ditemukan di Kalimantan gitu. Nah, makanya ini jadi satu permasalahan juga karena orang Indonesia sekarang udah banyak yang merantau-merantau gitu, orang Bandung ke Kalimantan, ke Sumatera, atau kemana, itu udah banyak gitu. Yang kedua, masalah market tuh sekarang sebagian besar masyarakat Indonesia itu sibuk beraktivitas di luar rumah dan bahkan gak sempat masak, termasuk ibu rumah tangga. Karena sekarang ibu rumah tangga udah banyak yang kerja, udah banyak yang jadi wanita karir gitu. Nah, yang ketiga, problem atau masalah market tuh pengen makan cireng tapi nggak tahu cara bikinnya kayak gimana. Plus pasti banyak orang yang mager buat cirengnya gitu. Nah, yang keempat, market juga bosan makan cireng yang penyajiannya gitu-gitu aja, terutama aku nih yang tinggal di daerah Bandung, pasti bosan karena makan cirengnya yang gitu-gitu aja. Nah, yang kelima, market tuh pengen makanan instan yang cara bikinnya gampang, tapi kualitasnya pengen yang bagus gitu. Tapi kan kemasan tuh ketahanannya cenderung sebentar ya. Nah, makanya Warung Marenta hadir buat menghadirkan solusi buat mereka gitu. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan market yang harus kita penuhi. Pengen jajanan khas Sunda tuh mudah didapatkan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi mau yang tinggal di Kalimantan, mau yang tinggal di Sumatera, mau yang tinggal di Sulawesi, gimana caranya mereka gampang buat dapetin jajanan khas Sunda gitu, walaupun dia ada di luar pulau, bukan di Bandung gitu. Nah, kebutuhan market yang kedua tuh butuh makanan yang cara pembuatannya praktis, karena tadi udah banyak banget yang sibuk beraktivitas di luar. Yang selanjutnya, market juga butuh makanan instan atau cireng instan yang praktis, yang rasanya harus enak, yang harus berkualitas, yang ketahanannya harus cukup lama, dan pastinya harganya harus terjangkau gitu. Yang selanjutnya, market juga butuh inovasi terbaru dari jajanan khas Sunda, biar nggak bosen gitu, biar uh, jajanan khas Sunda tuh naik kelas gitu, naik level gitu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi dan memenuhi kebutuhan market tadi, Warung Manis itu membuat inovasi terbaru dari jajanan khas Sunda, yaitu cireng gochujang, yang pastinya praktis, berkualitas, harganya terjangkau, ketahanannya lama, dan pastinya rasanya enak. Ini udah berdasarkan testimoni customer ya, bukan klaim kita sebagai pengelola brand gitu. Karena emang cireng gochujang ini tuh udah terjual puluhan ribu, bahkan udah tersebar di seluruh Indonesia gitu. Nah, di sini, ini nih, tahap yang paling penting.
ada 10 poin penting yang harus kita lakukan ketika membuat strategi digital marketing. Ini nggak boleh terlewat ya. Si poin-poin ini tuh harus dipastikan benar-benar berjalan dengan baik. Yang pertama, identifikasi produk. Nah, sebelum kita membuat suatu produk, sebelum kita nge-create produk, pastinya kita harus mengenal produknya dulu. Kalau misalkan kita sendiri nggak kenal produknya, nanti kedepannya bakal bingung. Bingung, karena nggak tahu ini harus gimana, karena kita nggak kenal sama produknya. Makanya identifikasi produk itu ada 2 poin penting, yaitu core value-nya apa, sama USP-nya apa. Nah, di sini tuh cireng gochujang, core value-nya, misalkan ini contohnya, cireng gochujang adalah makanan kemasan yang sangat praktis dan harganya terjangkau. Jadi, kita pengen nanemin ke benak market tuh kalau cireng gochujang itu emang paling praktis, sama harganya udah paling worth it lah gitu buat dibeli. Nah, ini core value-nya. Core value yang bisa nanti diangkat di konten, di campaign-campaign, pokoknya ini core value dari cireng gochujangnya. Nah, teman-teman juga ketika mau create produk harus tahu dulu nih core value dari produk teman-teman tuh apa gitu. Yang kedua USP. Ini penting banget, soalnya kita harus cari nih pembeda kita sama kompetitor. Tapi kan sekarang kayak jajanan makanan kemasan tuh udah banyak kompetitornya. Dan kita harus cari celah nih, kira-kira apa ya pembeda yang belum kompetitor punya gitu. Nah, misalkan contohnya di sini cireng gochujang adalah makanan kemasan pertama yang mengkolaborasikan jajanan khas Sunda dengan saus khas Korea. Makanya namanya cireng gochujang. Jadi ini tuh cireng yang pakai saus gochujang sebenarnya gitu. Kenapa sih kok pakai saus gochujang? Apa rasanya nggak aneh? Nggak. Rasanya sama sekali nggak aneh karena si saus gochujang itu udah disesuaikan sama lidah orang Indonesia gitu. Nah, kenapa sih kok kita ambilnya saus khas Korea? Karena saya lihat penggemar Korea di Indonesia tuh besar banget. Banyak banget yang suka Korea, mulai dari drakornya, mulai dari K-popers-nya tuh banyak banget. Dan bahkan waktu pandemi itu kayaknya peminat Korea makin naik tuh. Makanya kita ambil momentum itu buat launching cireng gochujang. Jadi gimana caranya eh, kita ikut tren itu tapi nggak ngilangin si apa sih brandingnya gitu, karena kan kita udah fokus di jajanan khas Sunda. Makanya mengkolaborasikan antara jajanan khas Sunda sama saus khas Korea. Makanya terjadilah cireng gochujang gitu. Nah, yang kedua, poin kedua ini juga nggak kalah penting. Ini penting banget sih, identifikasi market. Kita harus tahu dulu nih target pasar kita tuh siapa gitu. Karena kalau kita aja nggak tahu nih target marketnya siapa, nanti bingung ke depannya mau mau nge-ads, bingung nanti gimana gitu kan, siapa target marketnya. Makanya kita harus bikin nih bayar persona, itu namanya bayar persona. Ini contoh yang warung Marenta, latar belakangnya tuh pekerjaannya targetnya pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga sama karyawan. Nah, cara mengambil keputusan berdasarkan riset tuh ketika melihat review atau testimoni dari orang lain dan penawarannya menarik. Kadang orang tuh lebih percaya dengar testimoni dari orang lain daripada dari brandnya sendiri. Karena kalau brand itu kan bisa bohong ya, bisa kayak pasti bilang ini enak gitu. Tapi ketika ngelihat review orang, ngelihat testimoni orang itu bagus, mereka pasti percaya gitu, langsung percaya. Nah, demografinya gender yang warung Marianta targetin tuh perempuan. Kenapa kok perempuan? Karena perempuan tuh gampang teracuni gitu, terutama makanan ya. Nah, usianya tuh 15 sampai 30 tahun karena emang milenial banget, makanya mulai dari 15 tahun. Statusnya tuh pelajar atau mahasiswa atau ibu rumah tangga. Lokasinya di Indonesia gitu. Nah, kesukaannya, hobinya nyemil pastinya. Yang hobi makan, pasti. Cewek mah kebanyakan emang hobi makan gitu. Nah, sosmed yang kebanyakan mereka pakai tuh TikTok, Instagram, sama Facebook. Ini tuh bukan semata-mata cuman ngetik doang ya, cuman dicantumin aja, tapi ini udah berdasarkan riset. Nah, media komunikasinya WhatsApp, karena zaman sekarang WhatsApp tuh udah jadi kayak media media komunikasi yang wajib gitu buat setiap orang. Nah, kebiasaan tertentunya pasti scroll sosmed.
scroll sosmed pastinya. Sekarang siapa sih yang nggak suka scroll sosmed? Pasti 99% orang suka scroll sosmed, terutama TikTok. Ya nggak? Nah, informasi kesukaannya pasti tentang makanan, karena kita jual makanan. Nah, target market itu bukan semata-mata cuma ditulis gitu. Tapi ini udah terbukti karena kemarin melihat insight dari sosial media Marenta tuh memang 50% bahkan eh, gender itu kan perempuan dan usianya tuh 18 tahun sampai 24 tahun, 50%-nya loh ya. Jadi umur sisanya tuh ya itu sisa-sisanya itu gitu. Jadi emang ini udah target market yang sesuai adanya gitu, bukan sekedar nulis. Nah, ini identifikasi market juga ada modeling media promosi. Nah, ketika kita orang awam mau bikin brand, pasti bingung harus ngapain dulu, harus dari mana dulu. Nah, tadi selain identifikasi produk, identifikasi market, dan modeling media promosi juga penting. Jadi modeling media promosi itu maksudnya kita ngelihat kompetitor atau produk yang sejenis, pasti kan banyak nih kompetitor kayak saya nih jajanan kemasan. Itu banyak banget kompetitornya, apalagi kayak di Shopee gitu, banyak banget kompetitornya. Nah, kita lihat nih, kita riset mereka mainnya tuh di media promosinya di mana aja, kayak gimana aja gitu. Nah, di sini saya tulis modeling media promosi memang yang sudah berjalan gitu. Dan memang cukup berjalan juga, cukup oke lah gitu. Media promosinya itu sosial medianya tadi Instagram, TikTok, Facebook. Jadi promosinya fokus aja di Instagram, TikTok, sama Facebook. Nah, selain kita manfaatin organic traffic-nya, kita manfaatin juga nih si paid traffic-nya. Paid traffic-nya biasanya aku pakai Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, sama si Pas. Nah, buat makanan-makanan kemasan gitu. Kalau TikTok Ads, Shopee Ads, sama si Pas ini tuh buat penjualan directnya. Tapi kalau Facebook Ads bisa direct, bisa jaringan juga gitu. Channel distribusi kita tuh di direct sama jaringan. Maksudnya direct tuh jualan langsung ke konsumen gitu. Kalau jaringan tuh lewat agen reseller. Jadi kita punya tim penjual lagi di bawahnya. Kalau direct tuh emang langsung ke konsumen, berhubungnya langsung sama konsumen, bukan sama agen reseller lagi gitu. Nah, website yang biasa kita pakai tuh marketplace, khususnya itu Shopee, Tokopedia, Lazada, sama TikTok Shop. Nah, tapi yang sekarang yang kalau di jajanan kemasan tuh yang lagi oke tuh Shopee sama TikTok Shop. Itu memang yang lagi potensial banget. Nah, endorse-nya, nah kita juga lihat nih kompetitor endorse-nya ke siapa aja gitu. Kita harus tahu nih, harus punya listnya. Mereka endorse-nya ke siapa aja biar kita juga bisa ikutin endorse ke dia. Kalau misalkan emang dampak ke kompetitornya oke, kenapa nggak kita coba juga gitu. Cuman di sini warung Marenta gak cuma ngandelin endorse berbayar aja gitu. Pasti kita sebenarnya food blogger, itu udah pasti ya, karena kita makanan. Nah, kita juga memaksimalkan afiliator. Afiliator ini tuh kayak influencer affiliate gitu. Kayak sekarang tuh lagi hype banget Shopee affiliate sama TikTok affiliate. Teman-teman pernah denger itu nggak? Nah, itu lagi hype banget. Karena emang potensial banget gitu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin uang buat bayar influencernya. Kita kerjasama sama influencernya, kita kirim sampel, nanti mereka bikin konten, ya alhamdulillah ada konversi ke kitanya gitu, dan dia juga dapat komisi. Jadi kita tuh saling menguntungkan gitu. Kita sebagai penjual juga cuman ngeluarin modal produknya aja gitu, sama ongkir mungkin gitu. Nah, yang kedua identifikasi kontennya juga. Nah, konten si kompetitor tuh kayak gimana? Kontennya kayak gimana, tema postingannya kayak gimana, warnanya kayak gimana, terus isinya kayak gimana, itu harus di riset juga. Karena ketika kita masih awam dan belum tahu kan bingung ya mau ngepost apa gitu. Jadi pembuatan konten atau postingan pun ada ilmunya gitu guys. Nah, di sini tema postingan Warung Marenta tuh edukasi. Nah, edukasi tuh kayak misalkan kayak ngasih tahu ketahanannya berapa lama, terus cara masaknya kayak gimana, cara penyimpanannya kayak gimana. Nah, itu edukasi, dibikin konten. Jangan sampai miskom ke konsumen, nanti
mereka nyimpennya nggak sesuai sama anjuran kita, terus produknya kualitasnya jadi buruk, kan kita juga yang kena imbasnya gitu. Yang kedua hiburan, hiburan tuh ya bisa konten apapun yang berhubungan sama hiburan gitu. Nah, konten ngelirin penting buat makanan, karena kan kita jualannya digital, otomatis orang tuh harus pas lihat konten tuh kelihatannya nyelerin gitu. Nah, orang kalau pengen beli makanan, kalau dia nyeler pasti beli gitu. Terus ada kuis, ada motivasi juga atau quotes gitu. Ada info promo juga, itu harus banget diinfoin ya, promo. Terus ada juga peluang penghasilan. Nah, peluang penghasilan itu ya buat agen reseller itu ya siapa aja nih, ayo siapa nih yang butuh penghasilan tambahan, Forum Marenta siap nih, apa sih, membimbing kalian atau jadi wadah kalian buat berpenghasilan gitu. Nah, frekuensi postingannya biasanya 1 sampai 2 konten per hari di jam-jam strategis orang buka sosmed. Biasanya tuh pagi, jam istirahat, sore, sama malam. Itu yang eh, bagus gitu. Nah, giveaway. Nah, giveaway kita juga harus sering nih ngadain giveaway. Tujuannya apa sih? Padahal kan giveaway ngeluarin budget gitu. Iya sih, emang ngeluarin budget, tapi ya kita juga butuh followers tambahan. Nah, giveaway ini tuh syaratnya gimana caranya biar orang tuh follow sosmed kita gitu. Nah, makanya kalau teman-teman bikin giveaway, syaratnya tuh follow, like, comment, share biar naikin akun kita juga gitu. Hadiahnya bebas, bisa berupa uang, voucher, atau produk. Jadi bebas itu bisa disesuaikan gitu kalau masalah hadiahnya. Gak harus yang mahal-mahal juga kok gitu. Nah, kolaborasi. Kolaborasi ini poin penting. Karena ya kolaborasi itu penting. Ketika kita kolaborasi dengan brand lain, kan kita punya market sendiri, brand lain juga punya market sendiri. Nah, gimana caranya si market brand sebelah tuh bisa jadi market kita juga gitu. Makanya penting banget kolaborasi. Nah, kolaborasi itu bukan cuma dengan brand, kolaborasi juga bisa dengan influencer. Makanya di sini Warung Marenta kolaborasi dengan banyak influencer, kolaborasi juga dengan brand namanya Korere Official. Bisa dicek di Instagramnya Korere Official ya. Oke, poin selanjutnya formula jualan laris. Gimana sih biar jualannya laris? Gimana caranya sih biar jualannya perputarannya cepat gitu? Itu ada rumusnya, teman-teman. Ada rumusnya gitu. Gimana rumusnya? Ya kalau pengen jualannya laris, jumlah prospeknya harus lebih besar dari jumlah targetnya. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan kita punya target sehari itu 20 orang closing. Terus kita cuma datengin prospek 20 orang juga, itu nggak bisa. Karena pada dasarnya dari prospek sampai konversi itu kisarannya cuma 5% sampai 10% yang konversi. Makanya kenapa kita harus cari prospeknya harus lebih besar biar targetnya juga tercapai gitu. Jadi jangan terpaku sama angka targetnya. Tapi gimana caranya targetnya biar tercapai? Makanya angka prospeknya harus lebih banyak atau lebih besar gitu. Nah, ini kan tadi ngomongin prospek gitu ya. Nah, gimana sih cara tambah calon pembeli untuk berupa followers, baru followers ya. Tapi seenggaknya mereka udah jadi followers kita dulu. Jadi kalau kita ngasih info tuh, merekanya tahu gitu. Dan di sini Marianta tuh pakainya Instagram, TikTok, sama Facebook. Ini yang dioptimasi gitu ya. Nah, gimana sih buat nambah followers terus? Nah, biasanya kita tuh buat postingan yang disukai atau relate dengan audiens. Jadi jangan konten yang jualan, terus orang juga pasti bosan ngelihatnya gitu. Makanya kita lebih ke konten-konten yang disukai atau relate sama mereka biar mereka mau follow kita gitu. Nah, yang kedua, rutin mengadakan giveaway. Nah, biasanya kalau di Marenta tuh ngadain giveaway itu minimal 3 kali 1 bulan, dalam 1 bulan. Jadi seenggaknya 1 minggu tuh ada giveaway-nya atau quiz-quizannya gitu lah, biar buat naikin si engagement-nya. Harus rutin mengadakan giveaway, karena kan ketika giveaway syaratnya harus follow. Otomatis orang tuh follow, dan jangan lupa disuruh share. Kenapa? Biar makin banyak orang yang tahu kalau kita lagi ngadain giveaway, dan makin banyak juga orang yang follow-nya gitu.
Dan di sini postingannya tuh informasi promo yang akan datang. Nah, orang tuh siapa sih di sini yang nggak suka promo gitu ya? Pasti semuanya juga suka promo, apalagi ibu-ibu gitu kan. Jadi ya pasti banget promo tuh harus banget di posting di sosial media biar banyak yang tahu dan ketika promonya berjalan, rebutan gitu yang belinya. Yang keempat, membangun karakter dan kedekatan dengan followers. Ini juga penting banget. Kita harus bikin karakter kita di sosmed sama kedekatan dengan followers. Gimana caranya? Si followers tuh nganggap kita tuh temen, bukan brand gitu. Jadi ketika mereka udah ngerasa enak nih tektokan sama admin kita tuh, mereka bakal terus mantengin sosmed kita gitu. Nah, yang kedua, cara tambah calon pembeli berbentuk database. Punya database itu wajib buat yang punya bisnis. Buat yang berbisnis tuh wajib banget punya database. Karena ketika kita punya database itu udah enak. Karena bisa langsung promosi ke prospek gitu. Karena kita udah punya database-nya. Di database tuh kayak diibaratin kolam. Kolam kolam ya kolam ikan gitu. Nah, makanya kita penting banget ngebentuk atau ngumpulin database. Caranya kayak gimana aja sih gitu. Nah, ini beberapa caranya yang kita jalanin juga, yaitu database customer Shopee. Nah, buat teman-teman yang udah jualan di Shopee, teman-teman bisa dapetin database-nya. Bisa banget database-nya. Kalau nggak salah waktu itu datanya tuh berupa Excel sama Pixel. Nah, kalau misalkan Pixel ini tuh bisa didapetin di Sipas. Kalau teman-teman udah jalanin Sipas, nanti dapat Pixelnya. Itu database yang bisa kita retargeting. Itu database yang bisa kita manfaatkan buat penawaran selanjutnya. Ini database itu jangan sampai hilang. Harus benar-benar dirawat gitu. Terus gimana lagi caranya? Track setiap action customer agar dapat pixel untuk di retargeting. Misalkan kayak ada orang masuk ke Instagram terus masuk ngeklik link yang ada di bio, itu usahakan pakai link track yang bisa ke track gitu pixelnya. Nah, si pixel itu bisa di retargeting. Jadi kalau kita punya penawaran atau mau launching produk tuh enak, tinggal kita retargeting ke database yang udah ada atau ke pixel yang udah ada gitu. Nah, biasanya kita juga pendaftaran agen reseller tuh pakai order online. Nanti tuh dapatnya banyak datanya, ada alamat, ada email, ada WhatsApp. Cuman kita kan yang paling penting tuh email sama WhatsApp. Ini penting harus dirawat banget dan jangan sampai hilang database-nya. Karena ini bisa di retargeting banget gitu buat nantinya. Nah, biasanya kita juga pakai lead magnet. Jadi, sorry. Nah, lead magnet buat agen reseller tuh biasanya lead magnetnya ebook atau penawaran khusus. Jadi nanti itu kita nyediain ebook gratis. Terus buat dapetin ebook gratisnya itu syaratnya mereka harus input email sama WA-nya gitu, misalkan kayak gitu. Nah, kalau buat end user, lead magnet itu bisa voucher diskon, bisa sampel gratis, bisa promo spesial. Jadi ketika mereka pengen sampel gratis, syaratnya mereka harus nge-submit datanya dulu gitu. Nah, itu bisa jadi database, salah satu cara buat dapetin database pakai lead magnet. Terus kayaknya lebih mudah juga gitu. Nah, yang selanjutnya, cara tambah tim penjual. Nah, karena di sini Warung Marenta pakai jaringan juga, pakai agen reseller juga, kita juga harus mikirin gimana caranya nambah tim penjual gitu. Yang pertama tuh pastinya harus bangun awareness brand secara brutal. Harus bangun awareness brand besar-besaran, karena ketika awareness brandnya terbangun, orang atau calon agen reseller tuh datang sendiri, percaya nggak percaya itu tapi terjadi gitu. Nah, berikan konsultasi atau bimbingan. Nah, ketika kita punya tim penjual ya kita juga harus siap membimbing gitu, harus siap ngasih konsultasi gitu ke mereka. Terus sebarkan cerita sukses agen, karena kan mereka tuh nggak cukup dengan omongan kita aja yang ngejanjiin A, B, C, D, tapi mereka juga pengen lihat testimoni gitu dari orang yang udah bergabung jadi agen. Makanya sebarkan cerita sukses agennya itu bisa lewat Facebook Ads, bisa Instagram Ads. Jadi mereka terinspirasi gitu buat gabung juga, karena pengen sukses kayak agen tersebut. Nah, yang pastinya datangkan traffic sebanyak-banyaknya. Bisa lewat konten sosmed atau ads gitu. Nah, kalau tim penjual udah ada nih, tim penjual udah ada, trafficnya udah masuk, yang di prospek udah ada, yang gak kalah pentingnya sistemnya harus terstruktur, harus bikin sistemnya dulu gitu, jangan sampai
prospeknya udah masuk banyak, sistemnya belum ada, chaos nanti gitu. Dan bahkan sayang mungkin mereka nggak jadi join gara-gara sistemnya nggak jelas, belum jelas. Nah, di sini Marenta tuh sistem keuntungannya dulu ya. Keuntungannya tuh buat agen eh, kisaran 1.500 sampai 4.000 per pieces keuntungannya. Karena kita jualnya makanan gitu yang marginnya emang nggak besar-besar banget. Kalau reseller tuh 2.500 per pieces. Itu margin yang didapetinnya. Nah, selain itu juga kita nggak ada sistem reward. Sistem reward tuh jadi nanti di setiap awal bulan atau akhir bulan tuh ada pengakumulasian data. Nanti agen siapa nih yang penjualannya paling banyak tuh dapat reward dari kita, dapat hadiah gitu. Sistem get member ada komisi untuk yang mengajak. Ini tuh maksudnya kayak MLM gitu loh. Teman-teman tahu mungkin ya, multi level kayak gitu. Jadi ketika misalkan saya udah jadi agen, terus saya tuh ngajak teman satu, dan teman itu tuh gabung jadi agen. Nah, nanti saya dapat komisi gitu dari warung Marenta. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara buat nambahin penjual. Karena banyak nih yang promosiinnya gitu. Si agen-agen yang udah gabung tuh semangat buat ngajakin teman-temannya buat gabung jadi agen lagi gitu. Nih, ini masih masih poin permula jualan laris. Bangun pola market untuk diprospek sebanyak-banyaknya. Itu harus banget, makanya ada akselerasi jumlah followers. Nah, ini tuh yang kita jalankan di Warung Marenta ya. Mungkin disesuaikan sama bisnis teman-teman juga. Biasanya Warung Marenta tuh buat akselerasi jumlah followers tuh ada peka dan terus up to date terhadap tren atau konten viral. Karena biasanya kalau di TikTok khususnya, ketika konten viral tuh lebih cepat naiknya, dan orang-orang tuh tergerak buat nge-follow, nge-komen, atau nge-like, atau nge-share gitu. Itu juga berpengaruh juga gitu. Nah, kolaborasi dengan brand dan kolaborasi dengan banyak influencer atau konten kreator. Ini harus dijalanin, guys. Kolaborasi ini perlu. Ini kolaborasi juga perlu banget ya. Dan yang ketiga, rutin mengadakan giveaway. Nah, tadi yang udah dijelaskan juga, biasanya kita minimal 3 kali dalam sebulan gitu. Syaratnya follow, like, comment, sama share. Yang keempat, mengarahkan followers Instagram untuk follow akun TikTok. Ataupun sebaliknya. Jadi misalkan kayak di Instagram, aku bikin story. Story misalkan, yang mau promo boleh join live TikTok atau follow akun TikToknya gitu. Nah, itu juga bisa nambah jadi jumlah followers gitu. Akselerasi jumlah database ini penting. Penting. Nggak sembarangan, justru ngebangun jumlah database ini tuh harus konsisten. Harus punya jadwal dan target hariannya berapa. Harus konsisten, karena ketika kita konsisten, walaupun sehari cuma 5, makin lama pasti makin banyak gitu. Nah, biasanya kalau di end user, saya pakainya strategi variatif, produk murah, makanya ada produk makaroni itu tuh yang harganya cuma 5 ribuan gitu. Itu buat narik, atau sebagai produk penetrasi lah gitu. Nah, kalau buat tim penjual, strategi ini biasanya pakai lead magnet spesifik. Biasanya kalau kan banyak tuh ya macamnya, strategi akselerasi jumlah database tuh cuman pakainya yang lead magnet spesifik, ebook sama konten marketing. Karena yang jualan tuh ya pasti butuh ilmunya dulu gitu, butuh ilmunya juga sama butuh uh, senjata buat jualannya gitu. Makanya kita kasih konten marketingnya. Nah, yang selanjutnya ada akselerasi jumlah tim penjual. Gimana caranya nih biar tim penjualnya makin banyak, dan Warung Marenta tuh pakai strategi jenjang tim penjual. Ada agen, reseller, sama distributor. Itu juga sistemnya pasti ada perbedaan di setiap jenjangnya gitu. Nah, kita juga pakai strategi jasa iklan. Biasanya kita pakainya Facebook dan Instagram Ads. Itu yang sekarang masih oke gitu. Tuh. Dan poin selanjutnya, efektif marketing. Efektif marketing. Kita perlu dan penting banget buat ngebangun trust customer. Gimana caranya konsumen itu percaya sama kita? Ketika konsumen belum percaya sama brand kita, mau kita ngadirin prospek seberapa banyak pun, rasanya percuma gitu, karena mereka belum trust sama kita. Jadinya kayak lewat gitu aja dan gak jadi konversi gitu. Nah, makanya di sini tuh di Warung Marenta sendiri menanamkan prinsip seller konsultan, harus jadi seller konsultan.
pokoknya harus jadi seller konsultan, mau itu CS-nya, mau CRM-nya, pokoknya harus jadi seller konsultan. Gak cuman jadi penjual, tapi juga bisa jadi apa ya, jadi orang untuk berkonsultasi dengan konsumen gitu. Misalkan kayak di direct tuh memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Kan respon dari pelayanannya harus seramah mungkin, sama mungkin kita berikan mini gift. Kan, nah biasanya orang tuh lebih terkesan ketika unboxing paket tuh ngelihat ada hadiah walaupun emang gak seberapa mungkin ya. Yang kedua tuh menganggedakan sharing session secara rutin. Ini tuh buat tim penjual. Karena kan tim penjual juga butuh konsultasi penjualan. Nah, kita juga ada penanaman Suberma. Suberma itu sukses berkah manfaat singkatannya. Jadi kita punya prinsip Suberma. Jadi gimana caranya apa yang kita lakukan tuh bukan cuman untuk di dunia aja, tapi di akhirat juga gitu. Tapi jadi bekal di akhirat juga. Nah, kita pengen mengajak tim penjual kita juga ke arah sana gitu. Nah, kita juga harus membangun kedekatan sama tim penjual, gali juga impiannya kayak gimana, motivasi dan suntik energinya itu pasti. Misalnya mereka tuh harus yakin buat jualan produk kita gitu, jangan sampai ada kata ragu-ragu gitu. Makanya kita nih, sebagai leader dari tim penjual tuh harus lebih yakin dari tim penjualnya, itu penting. Nah, ini momentum pra-promosi. Ini contoh ya, contoh waktu Cireng Gochujang itu tuh ngambilnya natural momentum. Karena kita berselancar di atas momentum K-pop yang sekarang ini sedang tren karena adanya berbagai konser artis K-pop. Nah, sekarang kan udah mulai banyak kan gitu konser-konser Korea-Korea di Indonesia. Itu bisa jadi momentum juga nih buat kita ngegas lagi marketingnya di Cireng Gochujang gitu. Nah, yang pertama tuh pasti buat market penasaran, ini kayak cara-cara buat marketingnya gitu, buat market penasaran. Karena kita kolaborasi Sunda sama Korea, kayak kok kolaborasi Sunda sama Korea apa ya gitu. Terus ada giveaway, di spill-spill juga, promo untuk tim penjual agar sedia stok. Nah, itu juga penting karena kita pakai tim penjual, jadi kita harus bekerja sama gitu. Jangan sampai waktu ada waktu pas launching atau campaign-nya berjalan tuh agen nggak punya stok gitu, jangan sampai kayak gitu. Terus ini merancang offer, di situ ada skrip promosi, ada konten video, ada konten grafis. Ini 3 poin yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Kalau menurut saya tuh ini 3 poin penting yang nggak bisa dipisahkan kalau kita bikin penawaran. Karena skrip promosi penting, konten video penting, konten grafis juga penting. Ini harus beriringan. Nah, di sini misalkan ini contoh ya, contoh dan emang lagi berjalan gitu. Ini skrip promosi. Saya pakainya di warung Marenta tuh pakainya harga coret. Bundling plus harga coret. Bundling plus harga coret. Sorry. Ini produk utamanya ada cireng gochujang. Cireng gochujang tuh harga bandrolnya 25.000. Tambahan produk fisik itu ada keju mozzarella 40 gram. Harganya itu 7.500. Nah kan kalau disatuin jumlahin harga bandrolnya itu jadi 32.500. Tapi kan itu baru harga bandrol. Nah, kita bikin harga coret cuma 19.999 rupiah. Nah, ini juga nih permainan 999 itu permainan harga sebenarnya, permainan harga. Karena ketika kita nyantumin harga 20.000, mungkin persepsi market kayak, ih mahal banget 20.000 gitu. Nah, tapi ketika kita nyantuminnya 19.999 rupiah, persepsi mereka tuh masih di bawah 20.000, jadi masih murah gitu. Itu permainan harga juga penting ya, permainan harga penting. Nah, misalkan dikasih urgency, batasan khusus hari ini, jadi ini tuh penawarannya berlaku buat hari ini aja, misalkan kayak gitu, atau stoknya cuma 100 gitu, itu bisa juga, itu harus dibikin juga kayak gitu, buat biar calon pembeli tuh cepet-cepet check out gitu, cepet-cepet beli. Nah, di sini ada konten videonya juga. Sorry. Nah, konten video. Nah, ini videonya tuh sebenarnya kan cireng gochujang tuh nggak ada keju mozzarella-nya. Cuman karena kita pengen jualan paket bundling ya kita bikin konten. Cara masak cireng gochujang sama pakai keju mozzarella. Nah, ini dibikin konten juga perlu. Makanya ini nggak bisa terpisahkan, saling beriringan gitu. Oke, nah selanjutnya checklist konten promo. Nah, tadi kan udah ada beberapa step tuh beberapa poin juga yang dibahas. Itu juga butuh amunisi.
Yang harus diperhatikan tuh amunisi yang dibutuhkan untuk memperbanyak prospek, untuk membuat momentum, untuk woro-woro, untuk promosi, untuk memperbanyak leads, dan untuk penutupan saat promosi juga harus dipikirin bener-bener. Karena istilahnya kita tuh mending capek ketika sebelum launching daripada launchingnya nggak berhasil. Maksudnya bukan launchingnya nggak berhasil, promonya nggak berhasil gitu, promosinya nggak berhasil. Jadi mending kita capek sebelumnya dulu daripada nggak berhasil. Jadi kita lebih baik ngeluarin effort di awalnya dulu gitu. Nah, ini kayak misalkan amunisi yang dibutuhkan untuk banyak prospek, bisa ngadain giveaway nih buat jadi followers kita, itu kan calon prospek juga. Konten menarik, terus follow kita kan itu jadi prospek juga. Budget promosi tuh buat ads, itu jadi calon prospek kita juga gitu. Itu amunisi yang dibutuhkan untuk woro-woro. Woro-woro tuh kayak ngasih apa sih, ngasih informasi gitu, udah bisa diorder, ada promo apa aja gitu. Pastinya penawarannya harus menarik dan harus sulit ditolak. Jangan promosi yang asal-asalan ya, bikin penawaran juga perlu dipikirkan, ada strateginya juga gitu. Itu permainan harga juga, permainan copywriting juga itu perlu gitu. Pokoknya ini amunisi amunisi poin itu perlu juga gitu. Amunisi yang dibutuhkan untuk memperbanyak leads, ya harus ada lead magnet gitu. Jadi, pokoknya harus benar-benar direncanakan secara matang. Karena kasarnya tuh ketika launchingnya atau promosinya nggak berhasil, berarti perencanaannya belum matang gitu. Oke, slide selanjutnya nih, timeline. Itu sebenarnya contoh aja ya, contoh. Misalkan, nih, di tanggal 20 Oktober, itu ada coming soon. Coming soon. Coming soon tuh kayak ngasih kode gitu ke followers, penonton, ke audiens, kalau kita mau launching produk baru. Karena ini tuh perlu bikin market penasaran tuh harus banget. Terus survei produk, ya kita bikin produk juga nggak seenaknya bikin produk ya, tapi harus diriset dulu trennya kayak gimana. Makanya kita bisa nih apa sih, ngecek Google Trend, misalkan produk ini lagi naik apalagi turun ya. Kalau misalkan kita mainnya atau bikin produknya lagi turun ya, ya maksudnya bisa aja sih berpotensi, cuman lebih baik yang trennya emang lagi naik gitu. Terus misalkan tanggal 30 Oktobernya survei produk, nah tanggal 3-nya udah giveaway gitu. Tanggal 6-nya ada pengumuman giveaway, tanggal 7-nya waiting list, tanggal 9-nya woro-woro, tanggal 10-nya mulai promosi, 11, 12, 13, 14-nya tambah leads, 15-nya follow up, tanggal 16-nya follow up, tanggal 17-nya penutupan promosi. Ini bikin timeline ini tuh penting. Menurut aku pribadi penting. Karena kita jadi tahu nih, misalkan kayak hari ini mau ngerjain apa, hari ini apa yang harus disiapin. Jadi kepantau gitu, si deadline itu berapa lama lagi. Makanya kalau di kantor saya tuh harus bikin jadwal bulanan gitu. Jadi kayak awal bulan atau akhir bulan tuh udah bikin timeline buat bulan depannya gitu. Itu penting banget. Karena mungkin gak sedikit kejadian, misalkan di tanggal 9 tuh udah rencana nih, woro-woro, tapi kita nggak bikin timelinenya. Tanggal 9-nya kelupaan, itu bisa. Nah, makanya kita harus bikin timeline. Itu penting. Penting ya, harus dibuat gitu. Biar datanya juga nggak lupa. Sorry. Nah, ini sekarang CRM. CRM. Customer Relationship. Nah, teknik closing. Nah, sebenarnya tuh kan, teknik closing tuh eh, memang gampang-gampang susah. Ternyata kalau closing itu ya, closing gampang-gampang susah. Karena ternyata ketika kita mau closing, kan berarti kita eh, kayak kita nawarin atau bikin iklan dulu. Nah, biasanya kan respon orang tuh pasti beda. Pasti beda-beda. Respon orang tuh nggak bisa disamain. Makanya buat CRM atau CS tuh nggak bisa baku dirumusin ngebalasnya harus kayak gini gitu. Karena pada dasarnya respon orang tuh beda-beda. Dan cara penanganannya juga pasti beda-beda gitu. Makanya sebagai
CS atau CRM tuh harus sabar, harus lapang dada, harus pengertian, harus perhatian, harus peduli gitu sih. Punya beda respon calon pembeli itu pasti beda juga cara penanganannya. Gak bisa nih kayak misalkan pembeli nanya A, dijawabnya C, itu nggak bisa gitu. Penanganannya harus sama, harus harus mengerti lah gitu apa yang mereka mau gitu. Ya kayak gitu. SOPCS. Nah, yang pertama ulangi manfaat produk, cantumkan batasan, gunakan emot dan sebut nama, gunakan kalimat membantu, sama lima tuh nggak ngarep. Ulangi manfaat produk tuh maksudnya buat nge-recall si konsumennya tentang apa yang bakalan dia dapat ketika check out produk kita gitu. Nah, cantumkan batasan tuh buat urgensinya. Cantumkan batasan tuh buat urgensi. Misalkan kayak, ini loh Kak, promonya tuh berbatas, cuman hari ini aja gitu. Nah, itu tuh buat untuk mempercepat calon pembeli buat beli gitu. Ya. Gunakan emot dan sebut nama. Ini tuh tujuannya buat aktualisasi diri. Buat aktualisasi diri maksudnya kayak ketika konsumen, saya sebagai konsumen terus dikasih emot lope-lope atau disebut namanya kayak kakak siapa gitu, itu kayak mereka tuh merasa dihargai, merasa dianggap ada gitu, merasa dipedulikan, jadi mereka tuh merasa teraktualisasi diri gitu. Makanya ini juga perlu nih gunakan emot dan sebut nama. Makanya yang jadi CS tuh harus yang perhatian gitu, jangan yang cuek kalau bisa, karena emang perlu banget care ke konsumen itu tuh. Nah, gunakan kalimat membantu, misalkan kayak, halo Kak, ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi kita juga harus jadi konsultan buat konsumennya gitu. Itu SOPCS yang harus gitu ya, 5 poin yang harus dimiliki atau dilakukan sama customer service sih. Mau itu di marketplace atau di agen reseller. Nah, goals itu goals warung Marenta, karena kan pada dasarnya bisnis itu tuh tujuan akhirnya profit pasti, itu namanya bisnis. Kayak realitasnya ya, realitanya pasti tujuan akhirnya profit gitu. Makanya kita harus punya target. Tapi kalau kayak kita punya tim harus dikasih target. Maksudnya tuh kenapa kok dikasih target, biar kita tuh gerak gitu. Yang saya rasakan ketika dikasih target tuh geraknya tuh lebih cepet gitu, beda dengan nggak dikasih target kayak nanti gitu. Jadi makanya harus target. Nah, omset juga sama, harus dikasih target karena kita biar bisa nih nge-breakdown ke perhariannya berapa. Misalkan kayak target omset 1 miliar, di breakdown ke perharinya harus berapa gitu, terus nanti prospeknya harus berapa, nanti konversinya berapa, penawarannya apa gitu kan. Pokoknya tuh target omset tuh nanti ngaruhnya ke prospek, nanti ke prospek yang harus kita datangin tuh berapa gitu. Itu penting, target omset tuh penting. Bahkan penting banget buat nempelin kayak di kertas, di print tuh target omsetnya berapa, target penjualannya berapa, target prospeknya berapa, itu di print, simpen tuh di tempat kerja biar tiap itu kelihatan gitu. Dan ini juga targetan itu bisa jadi afirmasi, karena pada dasarnya afirmasi tuh bisa apa ya, ada hukum tarik menarik katanya, ada hukum tarik menarik tuh. Jadi afirmasi tuh kayak satu bentuk husnuzon kita sama Allah, karena kan Allah tuh sesuai prasangka hambanya gitu. Makanya ya kita tulis target omset segini, pede dulu aja, insya Allah ya hasil mah itu nanti balik lagi sama Allah gitu. Target penjualannya 10.000 per pieces, karena di sini saya pukul rata harga 10.000, walaupun emang harganya bukan 10.000 tapi di atas 10.000 gitu. Ya lebihnya mah itu bonus lah gitu, bonus. Pokoknya 1M-nya harus tercapai aja. Nah, target penjualannya 10.000 pieces per bulan. Ini di bulan November, target di bulan November. Nah, teman-teman juga boleh dibikin targetnya mau kayak gimana. Misalkan kayak kalau bisnis desain grafis misalkan, target bulan ini harus ada berapa klien, misalkan kayak gitu. Nanti kan ketika udah ada target, pasti berpikir apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan buat mencapai target tersebut. Gitu. Nih, our website atau medsos. Nah, kita juga punya website ya, karena kita juga main agen reseller ya, otomatis kita harus punya website juga gitu. Di sini medsosnya kita fokus ke Instagram sama TikTok.
Namanya Warung Marenta nih, buat teman-teman nih yang baru tahu Warung Marenta itu apa sih dan kepo pengen lebih tahu Warung Marenta itu apa, bisa langsung dicek ya. Warung Marenta namanya. Nah, kontak kami bisa nih buat teman-teman yang mau jadi tim penjual boleh. Nah, ada nomor WhatsApp-nya, ada emailnya. Nah, kita tuh kebetulan ada di kota Cimahi, Jawa Barat. Kita tempatnya ada di Cimahi, Jawa Barat. Jadi buat teman-teman yang di Cimahi mau main-main boleh, mangga. Nah, oke, segitu sekian sharing-sharing tentang strategi marketing, tentang jajanan kemasan. Poin yang harus di-highlight adalah setiap produk pasti strategi marketingnya beda. Misalkan kayak jasa sama makanan itu pasti beda strategi marketingnya. Pasti ada perbedaan lah gitu. Pasti ada perbedaan strategi marketingnya. Gak bisa disamaratakan. Bahkan makanan sama pakaian pun pasti beda. Makanan fashion pasti beda. Sama obat lagi pasti beda gitu. Pasti ada perbedaannya. Jadi yang tadi saya bahas tuh lebih ke strategi marketing tentang makanan. Mungkin ada beberapa poin yang bisa diduplikasi ke bidang lain, cuman mungkin gak semuanya gitu, pasti ada perbedaannya gitu ya. Kita tugasnya ikhtiar gitu. Ya mungkin cukup sekian dari saya, sharing-sharing mengenai strategi marketing yang dijalankan di Warung Marenta. Ya semoga strategi ini tuh sebagai tanda ikhtiar kita gitu, ikhtiar kita. Karena kan Allah suka sama hambanya yang berikhtiar gitu ya. Untuk mengundang pertolongan Allah gitu. Walaupun emang hasil itu balik lagi sama Allah ya. Dan sekian ya, semoga aja dari apa yang tadi saya paparkan ada poin-poin yang bisa teman-teman dapat, bisa teman-teman implementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini.